Bagi Anda yang profesinya sebagai pembisnis sarang walet bray, agar hati-hati, terkadang ada oknum-oknum yang jahat. Untuk itu mereka melakukan dengan pemberatan sarang tersebut dengan tambahan dengan suatu tembaga atau peluru dari senapan. Kalau dilihat secara kasat mata itu seolah-olah kotoran burung walet tersebut bray, padahal itu tambahan pemberat pada sarangnya, sehingga itu merugikan Anda ketika Anda membeli kepada petani sarang walet bray, atau ya oknum-oknum tertentu. Maka berhati-hatilah. Mantap kan? Salah satu tradisi adat yang paling unik daerah Jawa bray, yaitu rebutan ramban dari tebangan daun sengon bray. Kenapa demikian? Yang pertama, karena daun sengon ini tidak tiap hari ditebang. Jadi ada kala-kala waktu tertentu, disitulah jadi rame-rame rebutan. Ya hanya sekedar saling candaan, dan ya paling juga itu ketiban pohonnya lah ya gitu bray. Kalau ramban yang lain kan biasa-biasa aja dikarenakan nutrisinya kurang sempurna lah ya. Yang banyak ini kan daun sengon lebih disukai oleh kambing-kambing bray. Kita kan tahu sendiri bray, bahwasanya kismis itu terbuat dari anggur. Maka ada beberapa negara yang menanam anggur itu besar-besaran, terutama daerah Prancis. Nah, sedangkan daerah sana terkadang juga ada suatu musim ekstrim, yaitu musim dingin atau adanya sebuah salju, sehingga mereka para petani harus merawat tumbuhan anggur-anggur tersebut, memberikan obor ketika musim salju tersebut bray, bertujuan agar tumbuhannya itu tidak membeku. Nah, jadi seperti itu kesulitan mereka, tapi mantap kan? Apakah motor kalian pernah mengalami olinya itu warnanya coklat ketika diganti bray? Sebenarnya ada dua masalah. Nah, yang pertama adalah ketika Anda mengganti oli, pas waktu ngetapnya itu disemprot dengan kompresor bray. Padahal di dalam air kompresor itu ada embun yang mengendap, lalu justru airnya akan tersemprot ke dalam mesin. Nah, yang kedua adalah jika motor tersebut menggunakan radiator, kadang itu water pumpnya bocor bray, lalu masuk ke mesin dan tercampur dengan oli mesin tersebut bray. Jadi seperti itu, ada dua masalah ya. Jadi jangan sering mengganti oli menggunakan semprotan kompresor. Mantap kan? Kalian tahu nggak bray, sebenarnya kunang-kunang ini sudah dianggap hampir punah. Karena kan kita tahu sendiri, mungkin di tempat kalian juga sudah jarang. Sebenarnya kekurangan atau kepunahan mereka ini disebabkan oleh petani bray yang menyemprotkan herbisida itu terlalu berlebihan. Yang kedua, banyaknya lampu di dunia ini, sehingga untuk menarik lawan jenis terhadap kunang-kunang tersebut juga sulit lah, karena yang didatangin dikira lawan jenis, ternyata lampu kilik gitu bray alasannya. Ya kasihanlah kunang-kunang ini. Apakah di tempat kalian ada yang namanya lampu jalanan menggunakan solar cell bray? Sebenarnya lampu-lampu tersebut harus ada jeda waktu untuk pembersihan di atasnya, karena di atasnya itulah daya tarik energi matahari untuk mengisi baterai pada lampu tersebut. Jika tidak, maka lampu-lampu tersebut tidak akan tahan lama, dikarenakan daya tarik tenaga mataharinya itu tidak maksimal bray. Jadi ya minimal itu 3 bulan sekali bersihkanlah gitu bray. Inilah alasan kenapa pasir pantai itu tidak bisa dijadikan sebuah bangunan bray. Yang pertama adalah butiran-butiran pasir pantai tersebut terlalu halus dan beragam, bentuknya itu hampir semuanya sama. Dan yang kedua, pasir pantai itu mengandung garam-garam klorida dan sulfat bray, sehingga kalau misalnya dijadikan bangunan itu cepat roboh bray. Nah, jadi dua alasan itulah kenapa pasir pantai tidak bisa dijadikan bangunan bray. Kebanyakan kan menggunakan pasir sungai. Kami akan selalu berbagi ilmu dan hal unik. Bukti support kalian, tekan tombol subscribe dan notifikasi loncengnya.